Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia, negeri yang dibangun di atas keragaman dalam kedamaian. Menurut Deputi Kedaulatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat hingga 2022 jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi Indonesia mencapai 17.504 pulau. Sedangkan dari Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia memiliki 1.211 bahasa dengan 1.340 suku dan 6 keyakinan agama yang berbeda, merupakan realitas keberagaman yang menjadi berkah bagi negeri tercinta. Hal inilah yang menjadikan keberagaman sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini dapat kita lihat melalui pecahan uang Rp75.000 yang telah dirilis oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 yang menggambarkan keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman ini merupakan penetapan Allah dan anugerah sebagai rahmat dari Allah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ikhtilafu baina ummati rahmah. The difference among my ummah is praise. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Namun sayang hadirin, rasa persatuan itu saat ini sudah mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata. Keberagaman dan perbedaan menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat dan saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoaks semakin marak di media massa, tawuran antar kampung dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Padahal Islam telah mengajarkan kedamaian, keindahan dan cinta. Oleh sebab itu, melihat problematika tersebut pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan salah satu riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada peristiwa Fathum Makkah, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Melihat hal tersebut, Haris bin Hisham melontarkan kata ejekan. Apakah Muhammad tidak menemukan orang lain lagi untuk mengumandangkan azan selain gagak hitam ini? Atas ungkapan diskriminatif tersebut, maka turunlah ayat suci ini. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan lafaz lita'arafu ay amarallahu ilaina, yakni perintah Allah kepada kita untuk saling mengenal di antara berbagai macam perbedaan. Dengan saling mengenal, maka terbukalah peluang untuk saling memberikan kemanfaatan. Hadirin yang kami banggakan, sebagai sebuah bangsa dalam perjalanan panjang meniti badai sejarah, kita harus mewujudkan kebersamaan dalam keragaman, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, terdapat dua perspektif besar petunjuk Al-Quran yang mesti kita amalkan untuk mewarnai kehidupan bersama dalam keragaman. Yang pertama, mengamalkan prinsip asy'ub, yaitu menerima eksistensi dan segala perbedaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nadhariyah an-nahdhah, yakni menerima eksistensi kemanusiaan, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki kesamaan hak satu sama lain. Prinsip yang pertama menjelaskan bahwa Al-Quran menghendaki umat manusia untuk menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Kemudian prinsip yang kedua menjelaskan bahwa Al-Quran menghendaki keberadaan manusia sebagai bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan adalah ciptaan Allah yang terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Negeriku, negeri yang damai. Di sini akan kau temukan berbagai macam perbedaan yang menyatu. Sungguh tak satu pun agama mengajarkan perpecahan dan tak satu pun kepercayaan menginginkan pertumpahan.
Hadirin, betapa indahnya keragaman tersebut dalam rangka memandang pentingnya keragaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita bersatu padu, kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana yang telah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Dan dengan karunia Allah, kamu menjadi orang yang bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, menurut keterangan dari Az-Zamakhsyari,
dalam tafsir Al-Kasyaf volume 1 halaman 601. Ayat ini menjelaskan larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, yakni saling bermusuhan satu sama lain hingga menyebabkan peperangan di antara mereka. Ayat ini juga melarang untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, fa innal firqata halakah wali jama'atin najah. Sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Jika terdapat perpecahan dalam negeri yang tak segera dihentikan, maka akan menjadi sumber kekacauan dalam bangsa yang akan kita tangisi di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman tersebut, setidaknya ada 3 hal penting yang mesti kita amalkan bersama. Yang pertama, setiap anak bangsa harus menghidupkan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa yang mempersatukan segala perbedaan. Yang kedua, setiap anak bangsa harus memperkuat kembali simpul-simpul persamaan dari setiap komponen keberagaman. Yang ketiga, setiap anak bangsa harus menumbuhkan kembali rasa kepemilikan dan kecintaan terhadap negeri ini. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita perkokoh kesatuan dan persatuan NKRI dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh kita hidup di tengah perbedaan, bernapaskan persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah segalanya. Karena Indonesiaku adalah Indonesiamu juga. Satu jiwa, satu rasa, semangat juang kita. Beda agama, beda bahasa, namun tetap satu bangsa. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keberagaman bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai pendorong agar kita tetap bersatu padu. Kita adalah bangsa yang kaya, bangsa yang terdiri dari masyarakat yang beragam. Hal inilah yang menjadikan keberagaman sebagai ciri khas bangsa Indonesia, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Menutup syarahan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syair. Pergi ke pasar Mbak, beli daun sirih. Jangan lupa beli buah pepaya. Pesona digelar, berkah diraih. Semoga bangsa semakin berjaya. Syukran ala ihtimamikum wa'tasimu bihablillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.